dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan hari lahir ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 8 Muharram 1443 Hijriah, 17 Agustus 2021 Masehi segera dimulai. Seluruh pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemberian salam kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan terima. Kembali tempat. Laksanakan. Pimpinan saya Ali seluruhnya. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak.
Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Pemberian salam kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, ucapkan salam! Mulai! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Lahir ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Siap dilaksanakan? Laksanakan. Siap dilaksanakan. Pembacaan teks proklamasi yang akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Divisi Formal, Ustadz Gunawan Gozali. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera Sang Merah Putih. Pasukan, saya ambil alih. Seluruhnya siap, gerak. Satu langkah ke depan. Jalan. Luruskan. Lurus. Variasi langkah tegak maju. Jalan. Haluan kiri. Gerak.
Jalan. Gerak. Henti. Gerak. Lapor pengibaran bendera Sang Merah Putih siap dilaksanakan. Jalan di tempat. Gerak. Buka formasi. Mulai. Henti. Gerak. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Gerak!
Tutup formasi. Mulai. Haluan kanan, langkah tegak maju. Jalan. Tiap 2 kali belok. Jalan. Tiap baik 2 kali. Jalan. Henti. Gerak. Pembacaan surat Al-Fatihah dipimpin oleh pembina upacara. الفاتحة إلى حبيبنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. Membaca Fatihah untuk baginda Nabi, para sahabat dan dzurriyyah dan juga para mujahidin negeri ini dan juga keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah mengampuni beliau-beliau, mengangkat derajat beliau, dan semoga Allah mengembalikan kepada kita dengan keberkahan, dengan kemudahan, dengan keamanan, dan dengan kemerdekaan yang sesungguhnya, merdeka dari diperbudak hawa nafsu, dan Allah mengampuni kita semuanya. Al-Fatihah. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji santri dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Janji santri. Kami, santri Pondok Pesantren Al-Bahjah, berjanji. 1. Bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, siap mengabdi kepada tanah air dan bangsa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Berbakti kepada orang tua dan guru, serta menjunjung tinggi derajat dan martabat pondok pesantren. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berkarya dan berprestasi dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. 5. Menjadi warga negara yang baik
serta berguna bagi bangsa dan negara. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri, sebagai santri, sebagai bangsa Indonesia, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kemerdekaan. Dan berkumpulan kita saat ini pun dalam rangka mensyukuri kemerdekaan. Setelah bangsa kita dijajah oleh penjajah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, Allah karuniakan ke bangsa ini kemerdekaan. Maka mari menjadi bangsa yang cerdas, memanfaatkan kemerdekaan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita dari diperbudak oleh hawa nafsu kita, diperbudak oleh ambisi kita. Kita ganti dengan kasih sayang, kita ganti dengan cinta kepada sesama. Maka siapapun dari kita yang menjalani hidup dengan cinta dan kasih sayang, maka sungguh dia akan merdeka. Tidak pernah dia merasa gelisah dengan orang yang mengganggunya, dengan orang yang menyakitinya, dengan orang yang berbuat zalim kepadanya. Karena hatinya sudah terbebaskan dari benci dan dengki. Yang ada adalah kemerdekaan hati, kemerdekaan jiwa. Nah, ini yang harus terus kita hadirkan. Kalau kita kembali kepada zaman penjajah, maka sesungguhnya para nenek moyang kita, mereka berbekal dengan jiwa besar, jiwa yang merdeka, biarpun mereka di bawah tindasan musuh atau kaum penjajah, akan tapi hati mereka merdeka. Hati mereka merdeka. Dan kemerdekaan hati mereka itulah yang menjadikan mereka berusaha untuk memperdekakan zahir bangsa ini dari cengkrama penjajah. Tapi kalau seorang hamba itu hatinya tidak merdeka, jiwanya tidak merdeka, dirinya tidak merdeka, dia dibelenggu oleh atau dijajah oleh hawa nafsunya, maka ketahuilah biarpun dia berada dalam suasana kemerdekaan, maka dia akan berbuat ketidakbaikan, berbuat kezaliman, berbuat kejahatan kepada sesama manusia. Maka kemerdekaan harus kita wujudkan dalam bentuk perdamaian, khususnya di masa pandemi ini. Mari kita hubungkan dengan atau kita belajar dari para nenek moyang kita dahulu. Di saat berada dalam cengkrama penjajah, apa yang mereka lakukan? Mereka mendekat kepada Allah. Mereka berusaha untuk membebaskan bangsa ini dari cengkrama Belanda. Akan tapi mereka pun juga terus bagaimana menjaga hati mereka agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar baik kepada sesama manusia. Tapi ada juga di saat itu, di zaman itu ada manusia-manusia yang mereka adalah bangsa Indonesia. Mereka tidak tahan dengan ujian penjajah. Mereka tidak tahan dengan ujian tersebut. Sehingga mereka menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa, antek-antek musuh-musuh bangsa ini. Mereka melakukan sesuatu yang merugikan bangsa ini. Dia tidak merdeka. Dia adalah orang yang terjerumus. Dan mereka bukan pejuang. Dan sampai hari ini, orang-orang semacam itu akan terus mendapatkan hukuman dari Allah karena telah berkhianat kepada bangsanya.
Di zaman ini pun hendaknya kita harus waspada. Jangan sampai dengan adanya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita menjadi antek daripada musuh-musuh tersebut. Musuh adalah syaitan musuh kita. Hawa nafsu musuh kita. Seperti halnya pada zaman dahulu adalah penjajah musuh kita. Jangan sampai di saat kita diuji Allah dengan pandemi misalnya, lalu kita tunduk dengan hawa nafsu kita, lalu kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berbohong dalam jual beli, mengambil miliknya orang lain, dan seterusnya, berbuat jahat, atau bahkan kita memancing di air keruh, atau memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Ini adalah, kalau hidup pada zaman Belanda, manusia seperti itu, dia akan menjadi antek penjajah. Dia tidak membela kemanusiaan, tidak membela bangsa, tapi membela hawa nafsunya, dan membesarkan egonya dan kesombongannya. Jangan sampai kita menjadi manusia seperti itu. Mari kita tingkatkan kecintaan kepada sesama. Jangan sampai kita diperbudak hawa nafsu kita. Mungkin ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang saat ini Allah turunkan wabah, akan tapi tetap dengan Allah. Tidak boleh dengan adanya wabah ini lalu kita berbuat kecurangan dalam jual beli atau berbuat jahat. Dan sungguh Allah Maha Kasih, siapapun yang lulus dalam ujian akan diangkat tinggi-tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat, pada zaman penjajah, di antara yang berjuang, mereka berusaha. Maka kalau kita gambarkan pada saat ini, perjuangan kita adalah berobat, menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, itu adalah jihad kita saat ini. Tanpa harus mengambil sesuatu yang haram. Kemudian jika ada yang mati di antara bangsa kita dari umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah mereka juga mati syahid. Mati syahid karena dengan ujian Allah, dengan taun, dengan wabah ini, dengan bagebluk ini, maka mereka akan menjadi mati syahid. Maka mari, di saat kita hidup mulia, tidak berbuat zalim kepada siapapun, tidak aniaya kepada siapapun, tidak mengambil hak siapapun, kita tingkatkan kesabaran kita. Dan jika ada, dan semoga Allah menjaga kita semua, jika ada sanak keluarga atau kita diuji oleh Allah dengan penyakit itu lalu meninggal, maka sesungguhnya dia adalah mati syahid, dengan catatan dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbuat zalim di balik kesempitan semacam ini. Sungguh di saat kita melakukan kejahatan, di saat suasana damai pun adalah merupakan kejahatan. Bagaimana di saat kita melakukan kejahatan, di saat orang pada sempit dan susah, sungguh dia adalah jahat di atas kejahatan. Kalau seandainya manusia itu hidup pada zaman penjajah, mereka adalah yang senang-senang dengan penjajah, menginjak rakyat sendiri. Itulah pendusta, pengkhianat bangsa. Bukan saja dalam urusan pandemi. Jika ada orang menari-nari di atas duka bangsa ini, kalau seandainya mereka hidup pada zaman itu, maka mereka akan menjadi antek penjajah. Jadilah anda mujahidin yang sesungguhnya di negeri ini, yang memperjuangkan negeri ini, memperjuangkan bangsa ini, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga perdamaian dengan menjadi juru damai di negeri ini. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi juru damai. Yang Allah berikan kepada kita setelah itu kedamaian di dunia dan juga kedamaian di akhirat nanti. Semoga Allah mengampuni semua dari kita. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini, diganti dengan rahmat dan kasih sayangnya. Yang saat ini diuji dengan penyakit tersebut, semoga Allah berikan kesabaran. Yang telah meninggal, semoga itu adalah benar-benar wafat dalam keadaan mati syahid. Dan semoga Allah menjaga negeri ini dari perselisihan, percekcokan, pertikaian, dan dari pengkhianat bangsa, dan dari orang-orang yang membuat kerusakan di bangsa ini. Dan Allah jaga, dan Allah berkirim kepada kita hamba-hamba yang bisa menjadi juru damai di negeri ini. Dan semoga Allah memilih kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita di negeri ini, di Indonesia ini, bangsa ini, bersama bangsa Indonesia dalam cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, hingga kelak kita bertemu di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjauhkan bangsa ini dari orang-orang zalim. Semoga siapapun yang berbuat zalim di negeri ini segera diberi kesadaran oleh Allah, atau Allah memberikan keadilan kepada mereka. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Nuhibbukum fillahi, kami cintai anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna. Wansurna wa la takhdhulna. Wa'afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. وآثرنا ولا تؤثر علينا إنك على كل شيء قدير. Allahumma ya Allah, ya Allah, jauhkan bangsa dan negeri ini dari segala bencana. Berikanlah kepada kami ketentraman. Jauhkan bangsa ini dari permusuhan dan pertumpahan darah. Hancurkan segala upaya perusakan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa, perindu kemuliaan dan perdamaian. Jauhkan dari kami pemimpin-pemimpin yang membuat kerusakan di negeri ini. Sungguh Engkau Maha Kuasa memenuhi permohonan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang beriman, yang saling mencintai di antara kami karenamu, ya Allah. Ya Allah, Zat pemberi cinta, berikan kepada kami ketulusan cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Kumpulkan kelak di surga bersama rombongannya di surga Firdausmu, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran dan kebaikan serta mudahkan kami untuk mengikutinya, dan tampakkan kepada kami kebaikan dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Dan tampakkan kepada kami keburukan dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Sungguh tidak ada satu kebaikan yang bisa kami lakukan kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Dan tidak ada satu kejelekan yang bisa kami tinggalkan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Allah, pandang orang tua kami dan guru-guru kami dengan kasih sayang-Mu. Jauhkan mereka dari segala keburukan di dunia dan di akhirat. Ampuni segala kesalahan mereka. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami keluarga besar Al-Bahjah berkumpul di tempat ini dengan penuh harap, memohon kepadamu, ya Allah, terimalah permohonan kami. Ya Allah, seperti telah Engkau kumpulkan kami di hamparan luas ini, maka selamatkan kami kelak saat Engkau kumpulkan kami di padang mahsyar. Giring kami menyeberang Siratul Mustaqim menuju surgamu bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berada di pesantren Al-Bahjah untuk mencari ilmu. Berat kami dalam menjalani hidup ini. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kami semakin khusyuk kepadamu dan semakin baik kepada diri sesama kami. Ya Allah, pandanglah kami dengan hidayah dan kasih sayang-Mu, agar langkah kami dalam hidup ini senantiasa dalam keridhaan-Mu. Muliakan kami, ya Allah, dari segala kehinaan hidup di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, di akhir hayat kami, setelah panjang umur, ya Allah, jadikanlah hati dan lisan kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Menyanyikan lagu nasional Hari Kemerdekaan.
Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Lahir ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Pasukan peserta bisa dibubarkan setelah ini. Siap, bubarkan. Dan dengan niat untuk melakukan kebaikan dan senantiasa merasa bahwasanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian salam kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, ucapkan salam. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Pemberian salam kepada pemimpin upacara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pimpinan, saya silakan kembali. Upacara selesai, seluruh pemimpin barisan membubarkan barisannya. Pengumuman.